silent reading. Oke. Reading jadwalnya itu mulai dari 7:30 sampai jam 9:30. Nah, untuk acara atau maksudnya agenda pertama ini, aku mau ngasih waktu kayak ini persembahan gitu dari Kak Fana mungkin selaku foundernya. Silakan Kak Fana. Gimana Kak? Persembahan Kak. Apa sih Kak namanya? Pengantar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Wah ini di luar, Waalaikumsalam. wah ini di luar Ramadan guys ya nih, tiba-tiba suruh ngasih sambutan nih. Oke, karena waktu kita yang sangat terbatas ya teman-teman, karena di sini saya juga masih ada beberapa agenda gitu ya, tapi semoga saja masih bisa mengikuti sampai selesai. Pada intinya agenda kita pada malam hari ini itu adalah silent reading, di mana kita akan membaca selama 20 menit, kemudian kita akan mendiskusikan hasil bacaan yang sudah kita lalui itu bersama-sama dengan teman-teman. Jadi nanti teknisnya satu orang akan satu orang yang sudah membaca mengajukan diri silahkan untuk menyampaikan hasil yang didapat dari bacaan selama 20 menit itu tadi. Nah, oke, biar nggak panjang-panjang kita mending langsung aja deh ke agendanya gitu ya. Karena saya pikir yang bagian serunya justru nanti adalah sesi diskusinya gitu ya. Biar kita nggak kemakan waktu, biar nggak terlalu malam dan lain sebagainya. Apalagi kita kan lokasinya nggak semuanya WIB nih kalau informasi yang terakhir saya dapatkan tuh. Oke, mungkin itu saja dari Gaza. Tapi yang ingin saya tekankan juga nih, peserta sekarang kan hanya ada 8 orang nih. Nah, saya dulu udah pernah menyampaikan bahwa berapapun pesertanya, berapapun yang ikut dan lain sebagainya, kita harus tetap konsisten gitu ya. Nggak ada masalah dengan jumlah peserta dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah gitu. Dari sekian banyak homo, dari sekian banyak makhluk, hanya homo sapien yang bertahan kan itu semboyan kultur kita gitu ya. Dalam dunia literasi juga demikian. Jadi berapapun jumlah pesertanya, saya berharap teman-teman tetap semangat untuk menghadiri acara demi acara di Lentera ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, sedikit saja dari saya biar nggak terlalu panjang di pembukaan gitu guys ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mbak Gaza, Kak Gaza ya. Oke, terima kasih Kak Fana atas sambutan singkatnya. Sebenarnya agak gimana gitu ya, aku kaget juga saya ngeliat rekan donor ada sambutan. Terus oke teman-teman, kita langsung aja mulai silent reading-nya 20 menit dari sekarang. Nanti kalau udah 20 menit nanti aku kasih tahu. Oke, selamat membaca.
Oke, teman-teman, waktu membacanya sudah habis ya. Kali ini kita ke agenda selanjutnya, yaitu mempresentasikan atau istilahnya kayak ngomongin kamu habis baca apa gitu. Ini bisa volunteer, bisa ditunjuk, bisa mendaftarkan diri, sistemnya bebas. Untuk sementara ini ada yang mau daftar? Ada yang mau mempresentasikan apa yang udah dibaca? Saya dulu deh, Kak Gaza, kalau boleh. Boleh, boleh. Oke, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya itu membaca buku analisis wacana pengantar analisis teks media. Itu bukunya karyanya Erianto. Sebenarnya buku ini ada 2 jilid. Yang satu itu judulnya itu analisis framing. Jadi ada analisis wacana dan ada analisis framing. Nah kebetulan yang saya baca ini berada di halaman 133. Bab 7 judulnya Roger Fowler, Robert Hodge, aduh ngomongnya bahasa Inggris gimana deh. Jan Terkres dan Tony Treu. Nah, secara umum sebenarnya buku ini itu membahas soal permasalahan media, teman-teman. Jadi bukan sekedar sebuah analisis tentang media, tapi juga tentang menganalisis kenapa media itu mempublikasikan, memberitakan suatu peristiwa gitu. Jadi bukan hanya sekedar analisis terhadap berita, tapi juga analisis terhadap kenapa berita itu dimunculkan, kenapa berita itu diproduksi dan terus direproduksi, dan juga bagaimana sebuah berita itu direproduksi dan mengapa direproduksi dengan cara yang demikian dan lain sebagainya. Itu secara umum gambaran dari buku ini seperti itu. Nah, pada bab yang saya baca, kebetulan pada bab ini itu menceritakan tentang sebuah metode, tentang sebuah pendekatan, yaitu pendekatan yang bernama critical linguistik. Nah, dalam pendekatan critical linguistik ini, mereka mempercayai atau mereka memandang bahwa bahasa merupakan praktik sosial. Artinya melalui suatu bahasa, suatu kelompok itu akan memposisikan diri di mana, sebagai apa, dan lain sebagainya. Dan dengan menggunakan bahasa pula, suatu kelompok akan menegaskan ideologi-ideologi tertentu. Tentu saja tidak secara terus terang, tapi itu dalam sebuah analisis penggunaan bahasa, tata bahasa, dan lain sebagainya. Nah, dalam pendekatan kritikal linguistik nanti ada beberapa elemen. Yang elemen pertama yang saya baca di sini adalah ada elemen kosakata. Elemen kosakata sendiri nanti dibagi beberapa sub elemen lagi, di mana kalau dalam elemen kosakata ini Roger Fowler dan kawan-kawannya tadi itu melihat bahwa bahasa itu merupakan sistem klasifikasi. Jadi bahasa itu menggambarkan suatu keadaan, suatu peristiwa, sekaligus menciptakan suatu pandangan, suatu peristiwa juga. Jadi realitas yang ada di dunia nyata itu tidak serta-merta akan kita telan mentah-mentah demikian, tapi terkadang pemberitaan, penggunaan bahasa dan lain sebagainya itu akan membentuk sebuah realitas baru gitu. Jadi realitas itu tidak hanya didasarkan pada apa yang terjadi, tapi juga didasarkan pada bahasa yang digunakan dalam menceritakan itu tadi. Makanya bahasa di sini memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali. Dia itu adalah kontrol sekaligus kalau di sini mengatur pengalaman pada realitas sosial. Nah, itu kan begitu mengerikannya bahasa ketika kita mau mempelajarinya secara detail itu kan, karena bahasa merupakan sistem kontrol sekaligus sistem yang mengatur pengalaman pada realitas sosial menurut pendekatan dari Roger Fowler dan teman-temannya ini. Nah, kalau di sini juga disebutkan, dapat dilihat dari bagaimana sebuah peristiwa yang sama dapat dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Nah, dari situ saja nanti sudah terlihat arahnya kemana kan. Peristiwa yang sama itu bisa dijelaskan, bisa diceritakan dengan bahasa yang berbeda. Nah, penggunaan bahasa yang berbeda akan menimbulkan realitas yang berbeda pula. Nanti kita akan masuk ke detail-detailnya yang lebih dalam lagi di sub elemennya nanti kita. Kemudian ada juga kalimat yang cukup menarik, yaitu kata yang berbeda itu tidaklah dipandang semata-mata sebagai teknis, tapi sebagai suatu praktik ideologi tertentu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi.
bahwa penggunaan sebuah kalimat, penggunaan sebuah kata, penggunaan sebuah bahasa atau pemilihannya gitu, itu juga sebenarnya pada dasarnya itu mengandung sebuah ideologi tertentu. Jadi secara tidak langsung seseorang ketika menuliskan sesuatu, memilih bahasa A, B, C atau D, itu ada ideologi-ideologi yang tercantum di dalam sana gitu. Oke, kita masuk langsung ke sub elemen yang pertama. Nah, yang saya baca di sub elemen yang pertama ada kosakata membuat klasifikasi. Artinya kosakata itu ketika digunakan, ketika dipilih itu akan timbul yang namanya klasifikasi. Ada penjelasan panjang, tapi contoh konkretnya, contoh simpelnya itu ketika kasus di Timur Timur. Dulu ketika rame-ramenya kasus Timur Timur mau melepaskan diri dan lain sebagainya itu, kan ada juga tentara asing yang ikut campur ke Indonesia. Ada tentara asing yang juga turun, yang juga terjun beraktivitas di Timur Leste, di Timur Timur pada waktu itu ya. Nah, pada kejadian ini maka akan terdapat dua klasifikasi, yaitu yang pro dan yang kontra kan, atau yang anti. Nah, yang anti itu akan membawa sebuah opini, atau yang anti terhadap tentara asing ini akan membuat sebuah opini, akan membangun sebuah opini bahwa permasalahan di Timur Timur itu adalah masalah dalam negeri, bahwa permasalahan yang ada di Timur Timur itu adalah masalah internal Indonesia yang tidak perlu negara lain itu ikut campur. Sehingga ketika ada negara lain ikut campur, itu adalah namanya sudah intervensi kan. Intervensi terhadap kedaulatan negara kita. Dan maka semboyan yang digembor-gemborkan pada waktu itu adalah nasionalisme di berbagai macam pemberitaan. Kemudian dari kubu atau dari kelompok yang pro atau yang membela adanya tentara asing di Indonesia, itu akan mengatakan bahwa masalah di Timur Timur itu sudah merupakan masalah internasional, karena di sana indikasinya yang narasi yang dibangun itu terjadi pelanggaran HAM, terjadi penyiksaan, terjadi berbagai macam kekerasan dan lain sebagainya tadi. Sehingga tentara asing yang masuk ke Timur Timur itu merupakan atau dalam agenda kemanusiaan, dalam agenda bantuan kemanusiaan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sangat-sangat menunjukkan bahwa bagaimana suatu bahasa itu mampu mengklasifikasikan, mampu membelah sebuah realitas. Realitasnya kan satu, bahwa tentara asing masuk ke Indonesia untuk yang berada di Timur Timur yang sedang berselisih pada waktu itu. Nah, narasi-narasi yang dibangun kan ada berbagai macam itu tadi, dan penggunaan bahasa sangat mempengaruhi yang namanya bagaimana kita menafsirkan suatu peristiwa itu. Orang kalau pemberitaannya misalkan yang digembor-gemborkan, yang bumi, yang mungkin semua media di Indonesia memberitakan tentang nasionalisme, tentang intervensi dan lain sebagainya, maka rakyat Indonesia akan memandang bahwa apa yang dilakukan oleh tentara luar negeri itu adalah suatu bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia. Tapi pemberitaan yang diberitakan ke luar negeri, barangkali bukan ke luar negeri, tapi di luar negeri gitu ya, maka mereka akan mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM. Maka Indonesia telah mencederai pri kemanusiaan, sehingga perlu adanya yang namanya tentara asing untuk ikut andil di sana untuk masalah-masalah kemanusiaan itu, untuk masalah-masalah permasalahan internasional. Kalau mereka mengatakannya ini sudah masuk ke permasalahan internasional. Nah, benar saja kalau di sini juga ada catatannya, misalkan di kutipan melalui berita Rakyat Merdeka dan juga dalam pemberitaan Republika, ya di sana juga narasi-narasi yang dibangun itu adalah narasi-narasi nasionalisme, bahwa tentara asing masuk ke Indonesia itu untuk merebut huru-hara yang ada di Timur Leste, itu dimanfaatkan oleh orang asing, dimanfaatkan oleh negara asing untuk memecah belah Indonesia. Karena di Timur Leste itu terdapat yang namanya berbagai macam tambang gitu, tambang minyak utamanya kan yang banyak dan lain sebagainya, sehingga negara asing juga tergiur dengan tanah Timur Leste itu atau Timur Timur itu tadi. Kalau di dalam berita Republika misalkan di situ disebutkan bahwa ini permasalahan internasional, ini permasalahan konspirasi internasional gitu. Jadi negara-negara itu banyak yang bersekongkol untuk memecah belah Indonesia, untuk memisahkan Timur Leste dari Indonesia agar dapat menguasai Timur Leste dan mengambil sumber daya alamnya yang ada di sana gitu kan. Kemudian kemudian di akhir dari sub elemen ini juga dijelaskan tugas kritikal linguistik di sini adalah membedah dan membongkar kemungkinan pemakaian bahasa tersebut untuk melegitimasi seseorang atau suatu gagasan atau marginalisasi seseorang atau suatu gagasan tersebut. Artinya tugas dari pendekatan kritikal linguistik itu adalah untuk membongkar
pemberitaan yang seperti ini objektif atau tidak? Narasi yang ingin dibangun dari pemberitaan seperti ini tuh kemana? Apakah dia benar-benar murni ingin menyampaikan satu hal, ataukah dia membawa pesan-pesan ideologis? Nah, pendekatan kritikal linguistik fungsinya untuk membongkar itu, untuk membedah itu. Kemudian di kosakata yang kedua, subelemen yang kedua, subelemen kosakata yang kedua itu adalah membatasi pandangan. Ini saya tadi cuma berhasil sampai 2 subelemen itu sih, yaitu membatasi pandangan. Misalkan saja langsung saja ke contoh-contoh contoh kasusnya ya. Kalau di sini disebutkan pada tahun 99 itu terjadi penyerangan di Maluku. Di Maluku terjadi penyerangan terhadap warga di 3 kecamatan, di mana 20.000 warga Kristen, warga setempat ataupun pendatang menyerang 3 kecamatan yang berisi kurang dari 7.000 umat Muslim. Contohkan seperti itu. Nah, membatasi pandangan seperti apa maksudnya? Yang pertama, pemberitaan nanti akan terbelah menjadi 2 juga pandangannya. Yang pertama ada pandangan yang menggunakan kosakata yang keras, atau di sini disebutkan kosakata perang. Misalkan saja perang, pembunuhan, pembantaian, pembasmian, pertempuran, penghangusan, pembersihan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pemberitaan yang menggunakan bahasa yang halus atau penghalusan, yaitu tragedi, insiden, kasus, masalah. Yang perang tadi juga ada narasi, perang antara Islam dan Kristen, pertempuran laskar Islam dan Kristen, pembantaian pasukan Kristen terhadap mujahidin Islam. Ada kosakata penghalusan, kerusuhan berbau sara, konflik berbau sara, pertikaian bernuansa sara, pertikaian antar agama, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud membatasi pandangan seperti apa? Yang dimaksud membatasi pandangan adalah misalkan kita menggunakan kalimat perang, pembantaian, misalkan di sini contohkan pembantaian. Umat Kristiani membantai umat Muslim di Maluku, di 3 kecamatan itu, misalkan dengan kalimat itu. Maka dengan kita menggunakan kalimat pembantaian, ada sugesti yang terbangun. Sugesti apa yang terbangun? Yang pertama, berarti ada kelompok dominan, ada kelompok apa? Lawannya dominan apa? Pasif. Ah? Lawannya dominan Kelompok apa? pasif. Kelompok pasif berarti ya. Ya itulah ya, ada kelompok dominan, ada kelompok yang berkuasa, ada kelompok yang berkuasa, ada kelompok yang tidak berkuasa. Atau ada kelompok yang kuat, ada kelompok yang lemah. Ada kelompok yang menjadi objek, ada kelompok yang menjadi subjek. Ada kelompok yang menyerang, ada kelompok yang diserang. Kalau kita menggunakan pembantaian. Bahkan di sana kan berarti kalau kita menggunakan pembantaian, sugesti yang terbangun adalah banyak orang terbunuh, banyak orang disiksa, banyak orang diperlakukan secara tidak manusiawi, dan itu semua dilakukan secara terencana, secara terstruktur, secara terorganisir, dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan kalimat pembantaian, gitu, misalnya. Sugesti yang terbangun kan seperti itu. Beda lagi, misalkan kita menggunakan kalimat kalau di sini tragedi atau insiden, gitu ya. Insiden di Maluku antara umat Islam dan umat Kristiani, misalkan, atau konflik antara umat Kristiani dan umat Islam di Maluku, atau mungkin apa kalimat yang sejenis tuh, konflik biasanya paling sering apa, konflik, pertikaian, barangkali perselisihan, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan kalimat yang halus itu, maka sugesti yang terbangun akan berbeda. Ketika kita menggunakan kalimat atau kata pertikaian, maka sugesti yang terbangun adalah di sana tidak ada yang tidak ada yang mayoritas, tidak ada yang minoritas, tidak ada yang kuat, apalagi yang lebih kuat, sama kuatnya. Sehingga kata pertikaian itu digunakan dalam kondisi seolah-olah itu keadaannya terlalu rumit untuk dijelaskan, terlalu kompleks masalahnya untuk dijelaskan. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena masih pertikaian atau perselisihan. Nah, kalimat di situ kan sudah sugesti yang terbangun kan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang tidak ada pelaku, tidak ada korban, gitu kan. Sugesti yang terbangun. Beda lagi dengan yang namanya pembantaian. Jelas siapa yang dibantai, siapa yang membantai, maka di situ akan sugesti yang ada itu kan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang kuat, siapa yang lemah, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh sederhananya dari kosakata yang membatasi pandangan. Ketika pemberitaan itu munculnya pembantaian semua, maka orang itu akan tersugesti bahwa di sana itu ternyata terjadi ini loh, pembunuhan secara massal loh. Tapi ketika
kita menggunakan kalimat perselisihan, misalkan oh terjadi di sana itu terjadi chaos loh, terjadi pertikaian yang mungkin kita belum tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar dan lain sebagainya. Nah itu tadi beberapa contoh yang namanya bagaimana suatu bahasa, pemilihan kata itu bisa mempengaruhi sebuah realitas gitu. Itu sejauh yang saya baca sampai di situ. Sebenarnya poinnya masih cukup banyak, tapi 20 menit tadi yang saya dapatkan itu kurang lebih demikian. Monggo, waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Gaza, mungkin ada komentar dan sebagainya. Terima kasih Kak Fana. Sebenarnya ini saya balikin ke forum aja sih kalau misalnya ada yang mau diskusi atau menanggapi bacaannya Kak Fana atau juga ingin nge-share hasil bacaan kalian, monggo. Mas Dio tuh harusnya komentar tuh selaku teman redaksi tuh. Wah, silakan. Oke, aku coba kasih sedikit komentar ya sepanjang yang aku tahu ya. Kadang kita gini sih, ini penjelasannya Mas Fana nih cukup mantap, kuat banget sebagai teori yang bisa kayak gitu buat membangun percakapan yang lebih praktis kayak gitu ya. Tapi gini, teman-teman, kita dan Mas Fana, kadang kita mikir kayak gini sih, kita tuh selalu ketika melihat berita ya, terutama ya ini kalau konteksnya berita kayak gitu. Kadang yang kita lihat adalah siapa yang akan menang kayak gitu antara pertarungan pertarungan si politisi A lawan politisi B kayak gitu. Nah, yang itu ya umum sekali kan dampaknya itu kan masyarakat nanti akan melihat satu media yang sering memberitakan politisi A, maka media itu akan memiliki korelasi dengan politisi A kayak gitu. Sedangkan ketika media memberitakan satu media lain memberitakan politisi B, maka kita melihat itu media punya politisi B. Kadang kita melihat bahwa satu sudut pembahasan itu sebenarnya bukan sekedar pesanan, sebenarnya menurutku sih kayak gitu sih. Tapi bagaimana kita bisa melihat konteks daripada keinginan untuk mencari uang itu sendiri. Jadi bukan hanya yang berkuasa mencari politik, tapi berkuasa untuk mencari uang kayak gitu. Nah, jadi menurutku kalau kita lihat dalam konteks berita zaman sekarang, kayaknya yang ngasih yang berkuasa itu bukan si politisi atau kalau dalam istilah hubungan internasional itu ada istilahnya belegeren kayak gitu, beleren ya, jadi itu antara dua pihak yang sedang berseteru kayak gitu. Bukan itu, tapi bagaimana kita melihat media itu sendiri yang justru sedang membangun kepentingan kayak gitu. Jadi menurutku permainan bahasa yang diciptakan oleh nah ini yang menarik, permainan bahasa yang diciptakan oleh masyarakat media itu yang dilemparkan ke masyarakat, itu sebenarnya kita itu pada akhirnya bahasa yang kita ucapkan sehari-hari bukan bahasa yang sifatnya itu berupaya untuk membangun komunikasi, tapi justru membangun komunikasi yang yang benar-benar tulus dari hati gitu. Tapi sekedar bagaimana kita itu disugesti oleh media, nih keinginanku kayak gini, ayo bicarakan kayak gitu ke orang lain kayak gitu. Nah, jadi seolah-olah kita sendiri nggak punya pendapat kayak gitu. Nah, itu menurutku salah satu salah satu konsekuensi ketika kita melihat media saja kayak gitu. Makanya zaman sekarang kan ada kalau kita lihat ada website-website zaman sekarang itu kan sifatnya itu masih website 2.0 istilahnya itu. Jadi bagaimana kita itu ketika melihat suatu situs kayak gitu, kita melihat suatu situs itu kita hanya melihat, mentok kita berkomentar kayak gitu, ya kan? Tapi kita tidak bisa mengutarakan bagaimana kita
ide yang sebenarnya itu berseberangan dengan ide yang apa namanya dikehendaki oleh media penguasa kayak gitu, atau media yang menyediakan platform itu tadi kayak gitu. Itu misalnya kayak gini, Facebook sekarang kayak gitu. Facebook itu kan menjadi salah satu bentuk representasi dari media yang berkuasa kayak gitu, media yang menggiring suatu pemikiran, paradigma kayak gitu, atau apa namanya, opini kayak gitu kalau bahasa gampangnya kayak gitu. Sehingga apa yang kita bicarakan itu adalah apa yang Facebook bicarakan juga kayak gitu loh. Apa yang kita bicarakan adalah apa yang Facebook kehendaki juga kayak gitu. Nggak mungkin kita akan bicara tentang misal apa namanya, masalah katakanlah HTI kayak gitu, HTI kayak gitu. Kenapa kita bicara tentang HTI kayak gitu? Facebook akan responnya seperti itu, karena mereka otomatis memblokir apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ala kulihal sampai sini adalah permainan bahasa itu selalu dikontrol oleh kepentingan media, dan karena itulah kita seolah-olah dibuat takut untuk berekspresi kayak gitu, untuk menimpali apa yang sedang dibicarakan oleh media itu tadi. Nah, zaman sekarang tuh ada salah satu terobosan dalam yang gue sebut tadi web 2.0. Sekarang ada web yang berbasisnya itu ini, ada teknologinya ChatGPT itu loh. Nah, itu menurutku itu menjadi satu ChatGPT OpenAI, tahu kan teman-teman, itu yang baru belakangan itu apa namanya, booming itu. Jadi kita bisa bercakap-cakap sama artificial intelligence itu. Nah, jadi menurutku di sini menjadi satu harapan baru, teman-teman. Bagaimana kita itu bisa apa namanya, ke depan kita itu berbicara bukan karena keinginan media itu sendiri, nah, atau penggiringan dari media itu sendiri, tapi bagaimana website-website yang ada ini sangat mungkin membolehkan kita untuk berbicara apapun wah, bacot kita itu jadi sangat luas banget kayak gitu istilahnya. Jadi kita bisa membuat percakapan yang lebih luas tanpa ada sensor kayak gitu, sehingga artificial intelligence itu secara cerdas dia nggak akan membuat apa namanya, apa istilahnya itu, pembatasan kayak gitu berdasarkan perintah majikannya, tapi berdasarkan apa yang dikehendaki oleh si user itu tadi. Nah, menurutku ChatGPT itu menjadi salah satu harapan di situ. Ya, semoga saja sih bisa seperti itu, karena bagaimanapun kita tahu artificial intelligence berbasis ChatGPT ini kan dia tetap berpotensi untuk dikuasai oleh media yang sifatnya itu kapitalis kayak gitu ya, besar kayak gitu. Cuma at least dari sini kita bisa melihat bagaimana semakin berkembangnya zaman, sebenarnya semakin banyak orang kayak gitu yang semakin peka kayak gitu terhadap pentingnya demokratisasi ide kayak gitu. Wah, ini bicaranya jauh banget, cuma pada intinya seperti itu. Komentar dari teman-teman yang lain nih, nunggu nih. Ada nggak nih komentar dari teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, saya ingin berkomentar sedikit. Aku juga mungkin sedikit berkomentar Iya, ya. iya Mbak Lain. Soalnya ini kan bahasnya penggunaan bahasa terutama di dunia jurnalistik kan ya tadi. Menurutku bahkan aku mungkin sedikit ekstrim ya, saat ini itu sangat jarang media yang benar-benar punya opini pribadi. Jadi sebagian besar aku lihat pemetaan media sosial yang ada itu bahkan sudah dipunyai oleh penggawa-penggawa politisi yang ada gitu loh. Jadi mereka memang dipesan dan memang dibuat untuk sekedar pencucian uang atau sekedar untuk membangun image mereka pribadi. Oke, si politisi ini ternyata afiliasinya ke media ini. Jadi si media itu memang menggiring opini, menggiring berita supaya ya nama baik dari politisi itu semakin meroket, atau bahkan memang seumpamanya kontroversi pun itu kontroversi memang kontroversi pesanan gitu loh, biar supaya jadi rame aja, banyak diperbincangkan, supaya kreatif apa ya namanya dia terindeks di masyarakat. Sebenarnya gitu. Menurutku karena kasus-kasus yang seperti ini jadi kurang apa ya,
untuk analisis penggunaan bahasa jadi kurang tidak bisa diaplikasikan di dunia jurnalistik menurutku, karena ya percuma kita menganalisis pada muaranya itu pesanan gitu, mungkin akan lebih ini akan lebih applicable misal seumpamanya penggunaan ini bahasa pada kasus-kasus hukum seperti yang sedang ramai sekarang yang Sambo gitu. Bagaimana setiap saksi itu menggunakan bahasa, tata bahasanya untuk diketahui motifnya sebenarnya apa, dia berbohong atau tidak. Mungkin lebih ke arah situ sih yang bisa lebih aplikatif dan lebih bisa kita percayai gitu. Mungkin itu. Ini malah jadinya diskusi bukan tentang buku ya. Nggak masalah. Ya, saya sedikit berkomentar lagi nih. Setelah ini lanjut nggak apa-apa. Tentang tadi masalah media itu ya Mbak Lai yang berkaitan dengan apa sudah pesanan semua. Memang kalau kita melihat apa namanya awal tujuan berdirinya media sekaligus modal berdirinya media itu ada 3 hal kalau di sini jelaskan itu. Yang pertama finansial, yang kedua ideologi, yang satunya saya lupa gitu. Ya kalau mereka modalnya finansial, otomatis tujuannya juga finansial, maka ya jadinya yang seperti itu. Beda lagi kalau mereka modalnya adalah ideologi dan tujuannya adalah ideologi untuk mengkampanyekan apa ide-ide mereka, ideologi mereka. Contohlah dulu ada organisasi yang sekarang terlarang, itu kan media mereka itu kan isinya kan arahnya ke sana semua gitu loh, ke ideologi mereka dan sebagainya. Sehingga sifatnya mungkin lebih edukatif, walaupun framingnya tetap ke ideologi mereka, contohnya dan lain sebagainya. Hanya saja itu jadi tidak apa ya, yang mereka munculkan memang benar-benar gagasan gitu. Karena prinsip mereka adalah ideologi gitu. Terlepas dari gagasannya itu pro kontra dan lain sebagainya loh ya. Tapi bahwa mereka itu mengangkat sebuah gagasan, bahwa mereka mengangkat sebuah pikiran itu iya gitu. Kalau modal mereka dan tujuan mereka adalah ideologi. Itu kalau soal media itu tadi lah. Terkait dengan ngapain kita analisis gitu kan dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau setiap individu memiliki kemampuan buat membedah itu, kalau yang saya sampaikan tadi, mengapa berita itu diproduksi, bagaimana berita itu diproduksi, mengapa sudut pandangnya demikian, kemudian seperti apa media itu memproduksi berita tersebut dan sebagainya, otomatis kan pembaca itu bisa memecahkan sendiri, oh ini nggak benar, oh ini benar, oh ini arahnya ke sana dan lain sebagainya. Itu kalau contoh besarnya. Nah ini nanti kembali ke yang di apa sampaikan Mas Dio tadi nih nyinggungnya nanti. Sebenarnya bukan ini juga ada ini kita memiliki kebebasan apa namanya untuk berargumen, kita memiliki kebebasan untuk memberitakan apapun tanpa disensor dan lain sebagainya. Nah, praktik penggunaan bahasa itu kan tidak hanya sekedar digunakan oleh media, tapi juga oleh individu gitu. Oleh individu dan lain sebagainya tadi. Misalkan pemberitaan zaman dahulu, misalkan saya balik lagi ke pemberitaan. Nah, kalau sekarang mungkin individu komennya seperti apa, komentarnya tiap individu itu seperti apa, penggunaan setiap individu itu bahasanya seperti apa kalau buat story, kalau buat tweet barangkali dan lain sebagainya. Contoh kecil lah, contoh kecil saja. Mungkin sekarang nggak terlalu banyak, tapi dulu itu sangat gencar. Masalah feminisme, masalah patriarki misalkan. Kasus pemerkosaan, ada banyak sekali diksi yang bisa digunakan. Ada memperkosa, ada perkosa, ada menggagahi, ada meniduri, dan lain sebagainya. Nah, diksi yang banyak digunakan kan pasti kalau dulu selama laki-laki berkuasa mungkin kan meniduri gitu, bukan memperkosa. Kalau memperkosa konotasinya kan negatif banget gitu. Tapi diperhalus jadi meniduri gitu kan. Dan lain sebagainya, itu contoh kecil saja itu. Dari ya nanti baliknya lagi setiap individu itu sebenarnya juga punya ideologi tertentu yang kita pegang secara tidak sadar, karena kalau dalam buku ini dijelaskan di bab sebelum-sebelumnya itu bahwa apa namanya setiap orang, setiap individu, bahkan media jurnalistik pun itu nggak bisa yang namanya 100% netral. Nggak ada yang namanya netral, karena setiap dari kita pasti terikat oleh strata sosial, pasti terikat oleh latar belakang sosial dan lain sebagainya. Oke, terima kasih karena sudah ditegur sama Mbak Lai. Geser ke teman-teman yang lain. Oke, makasih. Lanjut Kak Gaza. Ya, diskusinya lumayan berbobot ya Kak ya, antara Kak Laila, Kak Fana, sama Kak Dio ya. Ini yang lain jadi kayaknya udah minder gitu. Aku mah apa itu bacaannya cuma
nggak yang tentang politik bahasa gitu sih Kak. Ini ada yang mau sharing lagi Kak ya? Mungkin Kak Khairunisa, Kak Tiara atau Kak Zahra, atau Kak Yulia, atau yang lainnya, Kak Laila tuh mungkin mau sharing bacaannya. Mungkin coba aku minta waktu buat aku sharing sedikit soal yang baru aku baca tadi itu. Dan ini mungkin jadi ya ada korelasinya sedikit sama yang disampaikan Mas Fana tadi. Jadi soal bagaimana kita melihat bahasa itu sebagai sebuah simbol daripada pikiran, gitu kan. Nah, jadi bagaimana ketika setiap orang punya ideologi, setiap orang seharusnya itu memiliki kebebasan untuk membuat suatu idealisasi terhadap peristiwa gitu ya, macam-macam. Nah, sayangnya itu dibabat habis oleh media kayak gitu, yang punya kuasa kapital kayak gitu. Nah, kita sekarang main ke bahasa yang sifatnya itu lebih ke estetik. Nah, ini aku baca satu buku, judulnya kelihatannya ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Filsafat Seni, Karl Marx, karyanya Mikhail Lifshitz. Lifshitz ini adalah satu kritikus sastra dari Ukraina, Rusia atau Ukraina ya, aku bingung Rusia atau Ukraina. Soalnya Ukraina ini bagian dari Rusia juga tuh. Jadi ini dia membicarakan tentang bagaimana sastra atau bahasa itu sebenarnya menjadi sebuah produk yang seharusnya yang seharusnya disadari sebagai simbol dari manusia itu sendiri. Bahasa itu kan menjadi teknologi yang paling besar yang ada dalam seluruh makhluk hidup kayak gitu, yang hanya dimiliki oleh manusia. Sedangkan kita sekarang bahasa itu kan selalu dimainkan sebagai sebuah alat untuk kepentingan kayak gitu. Nah, di sini salah satu bagian dari bahasa, turunan dari bahasa itu adalah sastra, puisi, cerpen, macam-macam kayak gitu. Nah, kita zaman sekarang itu kan sulit untuk membuat suatu, kalau kata Lifshitz kayak gini, kita di zaman kapitalisme kayak gitu sulit untuk membuat suatu terobosan dalam sastra kayak gitu. Gampangnya kayak gini, kita selalu membuat ini kalau kita coba tarik secara konkret ya. Nanti aku jelasin, kasih waktu aku 7 menit kayak gitu biar yang lain kebagian. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketika kita melihat bisnis yang ada di internet kayak gitu, bisnis apa sih yang paling laku kayak gitu? Bisnis yang sifatnya itu langsung mengakar ke ekonomi, pasti kayak gitu. Kapitalisasi bahasa istilahnya kayak gitu kan. Nah, sedangkan ruang-ruang untuk sastra, untuk seni, untuk estetika kayak gitu, itu sangat kurang banget kayak gitu. Nah, kalau kata Lifshitz ini menjadi sebuah kematian kayak gitu. Nah, Lifshitz di sini memegang meminjam satu istilah dari Hegel. Kalau misal sastra ini seperti puisi, seperti bentuk-bentuk yang lain kayak gitu dari sastra itu sebenarnya bisa menjadi penyeimbang daripada apa yang disebut sebagai mekanisasi kehidupan kayak gitu. Jadi kita selama ini kan selalu hidup dalam suatu mekanik kayak gitu. Kalau nggak sesuai dengan teori pasar kayak gini atau konsep pasar kayak gini, kita nggak akan diterima gitu. Sedangkan ketika kita bisa berpuisi, kita bisa seni, kita bisa mengutarakan ide secara bebas kayak gitu. Nah, baik dalam bentuk bahasa ya, terutama dalam hal ini bahasa maupun dalam bentuk visual gambar kayak gitu. Nah, jadi dari sini teman-teman kita bisa melihat bahwa sastra atau bahasa itu bisa menjadi alternatif bagi kita untuk menjadi lebih manusiawi. Gitu. Nah, di sini ada satu catatan lagi dari Lifshitz. Lifshitz ini tadi kan sempat mengutip bahwa Hegel itu menyarankan kita untuk kembali pada puisi, gitu. Kembali pada puisi. Oke.
mari kita berupaya untuk mendengungkan sastra kayak gitu, dalam hal ini puisi kayak gitu secara lebih luas agar manusia bisa lebih menemukan makna-makna hidup yang lebih baik kayak gitu. Jadi kebijaksanaan hidup itu akan bisa dicapai melalui adanya permainan bahasa itu tadi, melalui adanya pembelajaran kehidupan yang dituangkan ke dalam bahasa untuk disebarkan ke orang lain gitu, dalam sastra itu sendiri. Nah, tapi di sini ada satu orang lagi nih, namanya Marx, itu Karl Marx. Nah, Karl Marx di sini sesuai dengan judul-judulnya bukunya ya, dia Filsafat Seni Karl Marx ini, dia ngasih suatu kritik yang cukup pedes gitu terhadap Hegel. Hegel nih bisanya ngeritik mulu kayak gitu, idealisasi mulu, lu praktiknya mana kayak gitu. Nah, di sini menjadi satu problem sendiri karena Marx sendiri itu orangnya nggak suka gitu. Dia emang ya dia bukan membenci seni juga kayak gitu. Dia nyatanya juga bisa menjadi ya Marx itu kan kita selalu kita asosiasikan dengan orang yang kejam banget kayak gitu pikirannya gitu. Orangnya kok garang banget kayak gitu. Padahal sebenarnya Marx sendiri ya orangnya ya Kiowo juga dia itu. Dia jadi bisa membuat suatu puisi-puisi yang sangat romantis terhadap tunangannya, terhadap papanya kayak gitu, bahkan terhadap orang-orang terdekat yang ada di lingkungan pemikirannya dia kayak gitu. Dia bisa membuat puisi romantis. Tapi bedanya adalah Karl Marx itu pengen membuat apa yang disebut sebagai sastra itu bisa membangkitkan semangat orang untuk bergerak kayak gitu. Nah, makanya si Hegel itu disebut Karl Marx itu sebagai si piknik kayak gitu. Dia bisanya membuat suatu romantisasi yang sifatnya itu abstrak, tapi nggak bisa membuat idealisme itu menjadi sebuah hal yang konkret untuk membangun jiwa yang jiwa yang membakar pergerakan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi di sini salah satu contohnya ya, aku bacakan puisinya gitu. Ini misal puisi Marx tentang otoritas kayak gitu, ketuhanan. Otoritas ketuhanan yang membelenggu manusia sehingga membuat manusia itu nggak bisa bergerak kemana-mana, dan bahkan parahnya itu bisa membuat mereka tunduk pada para kapitalis atau bourgeois kayak gini. Ini judulnya Mention Stolz kayak gitu. Tetapi kami pun bergeming di jalan-jalan, di mana pikiran tentang Tuhan memancar. Kami berani merayakannya dalam dada kami, kemudian kami itu jadi doa tertinggi. Nah, di sini menjadi suatu puisi yang sebenarnya ya cuma 4 baris ya kayak gitu ya. Tapi maknanya itu dalam. Bagaimana dia bisa membuat suatu dorongan kepada orang bahwa mereka berani melawan Tuhan kayak gitu. Kita sebagai ya khususnya teman-teman mungkin yang beragama Muslim ya kayak gitu. Mungkin kita jangan juga percaya mentah-mentah terhadap Marx ini. Kita di sini forum akademis ya. Jadi kita cuma melihat bahwa bagaimana Marx itu sampai-sampai berani melawan Tuhan kayak gitu. Jangan sampai kamu itu diterangi oleh sinarnya Tuhan, tapi buatlah sinar itu sendiri kayak gitu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi dari sini muncul sebuah ide yang lebih konkret untuk bagaimana mereka bisa membentuk strategi sosial, strategi perang, strategi ekonomi yang lebih manjur daripada kapitalisme. Kayak gitu kurang lebih. Jadi ini bab 1 ya, yang tadi yang aku jelasin ini bab 1 daripada buku Filsafat Seni Karl Marx karyanya Mikhail Lifshitz gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa memberi tanggapan kayak gitu kalau ada. Saya kembalikan ke Mbak Gaza. Gitu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kak. Kemudian mau share untuk teman-teman yang mau menanggapi atau share juga bacanya, silakan langsung aja. Iya Mbak, izin menanggapi Mbak Gaza. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan sama Mas Faudian ya, bahwa sastra itu sebenarnya adalah salah satu alternatif bagi kita untuk mempertajam
kepekaan kita terhadap fenomena yang terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat timbul masalah baru lagi seperti ini, Mas. Realitanya itu banyak anak-anak muda sekarang ya yang tidak terlalu peduli dengan apa yang dinamakan sastra itu sendiri. Contoh katakanlah contoh konkretnya lah. Saya tanya teman-teman saya itu lebih suka, kalau saya kasih perbandingan, lebih suka baca novel di Wattpad atau novel karya penulis-penulis lama seperti Pramudia, kemudian ada sastrawan seperti Sapardi Djoko Damono. Mereka malah nggak tahu orang-orang yang dalam tanda kutip itu menghidupkan khasanah sastra Indonesia yang seharusnya sebagai salah satu bentuk kesenian sastra itu sangat penting. Nah, tapi mereka malah tidak tahu dan mereka lebih cenderung suka kepada cerita-cerita yang dalam tanda kutip menurut saya kalau di Wattpad itu bahasanya ya bahasa sehari-hari cuma dikemas dalam bentuk novel atau cerita, tapi secara umum tidak ada bahasa yang sastra gitu. Saya tidak menemukan sejauh ini ya di forum seperti itu, walaupun untuk digitalisasi dan sebagainya itu memang penting, tapi menurut saya bisa katakan kalau Wattpad dan aplikasi semacam itu bukan sastra kalau menurut saya sendiri. Nah, menurut saya sendiri ketika saya membaca puisi-puisi kemudian cerpen ataupun novel yang memiliki bobot seperti muatan-muatan lama yang aneh dan absurd, misalnya karya Seno Gumira Aji Dharma dengan keabsurdannya dengan yang lain-lain itu kita itu ada semacam imajinasi yang diaktifkan yang tidak bisa kita temukan. Itu dunia yang berbeda dari realitas yang ada. Dan menurut saya itu sangat perlu untuk menjernihkan pikiran kita terhadap kepekaan yang disampaikan oleh Mas Faudian tadi. Nah, yang saya ingin tanyakan itu gimana ya? Nggak harus juga sih sebenarnya, tapi gimana supaya at least itu ada kesadaran bahwa orang-orang sastra, penulis-penulis kita terdahulu itu penting loh, gitu. Bagi kita, bagi orang yang tenang terhadap literasi, menurut saya aneh aja kalau seseorang itu mengklaim tertarik dengan tulisan dengan literasi tapi tidak tahu atau tidak relevan dengan penulis-penulis yang berjasa dalam tanda kutip bagi sastra Indonesia. Itu Mas tanggapan saya. Dan menurut Mas bagaimana kontradiksi dari realitas yang terjadi saat ini? Karena yang setahu saya di lingkungan sekitar saya seperti itu, tidak terlalu ada yang peduli dengan ya tanda kutip sastra itu sendiri. Oke, Kak, makasih Kak Ilham. Kak Gaza, mohon izin dong sebelum kembali ke Kak Dionya, ke Kak Fardiannya, coba cek suara yang lain dong, Kak Gaza. Mungkin pendapat dari teman-teman yang lain dulu. Sebelum kembali ke Mas Dio nih. Oke, halo teman-teman semua. Ini kita total ada 13 partisipan ya. Untuk Khairatun Horisah, Kak Putri, atau yang lainnya, mungkin ada yang mau menanggapi atau memberikan sharing bacaan kalian. Mungkin Khairun Niza atau Kak Zahra. Oke, sepertinya lagi jadi silent. Oke, ini Kak Khairatun nyimak dulu karena baru gabung. Mungkin yang lain juga gitu ya, Kak Zahra, Kak Tiara, Kak Anas, Kak Yulia, dan lainnya. Kayaknya sementara nggak apa-apa sih, Kak. Ini beneran jadi silent reading kayaknya. Menikmati alur dulu. Oke, kita kembali ke forum tentang pembahasan yang baru aja. Wah, ada Mas Gilang tuh. Mas Gilang pengen kasih pendapat tuh. Gimana tuh Mas Gilang? Ya, boleh kalau mau ngomong langsung on mic aja, Kak. Nggak apa-apa.
nggak harus kembali ke moderator dulu, langsung aja. Oh iya, siap. Terima kasih Kak. Ya, dari selamat malam buat semuanya ya. Tadi terkait yang dipaparkan Kak Fana dengan Kak Dio, korelasi juga dengan bacaan yang saya baca kan, saya baru membaca, mungkin agak turun jauh ya, ke pengantar ilmu sosial. Dan beberapa hal yang tadi diangkat memang terkena ke soal problematika sosial kita yang terkait kritikal linguistik dan sastra atau bahasa mampu membuat kita lebih manusiawi. Mungkin menurut saya kesadaran bahasa kita saat ini, bagaimana untuk memperbaiki kesadaran bahasa yang kita miliki saat ini gitu, lebihnya. Lebih membaca semiotika dan linguistik yang ada, makna-makna tersirat, tersurat itu bisa lebih paham. Apalagi terkait tadi ada ngangkat soal media ya. Kan secara yang saya tahu, wartawan itu ada kode etik, yang 13 kode etiknya itu. Dan 13 kode etiknya itu apakah masih berlaku walaupun dia hanya mengangkat secara yang tadi diucapkan ke Fana ya, Bang Fana, finansial dan ideologi. Terkait itu sih Kak, paling yang kalau secara dirangkum, bagaimana sih cara kita meningkatkan kemampuan bahasa kita, sastra kita, untuk lebih baik lah dalam menangkap makna-makna yang ada. Dan tadi kode etik itu masih berlakukah atau bagaimana? Terima kasih. Gimana nih Mas Wana? Mas Wana mau duluan atau Mas Wana duluan nih, soalnya ada pertanyaan buat Mas Wana nih kayaknya. Ya, saya simpel aja ya biar teman-teman yang lain nanti ada waktu. Perihal kode etik sebenarnya masih berlaku, tapi kritik terhadap kode etik itu ada gitu ya. Jadi dalam aliran jurnalistik kan juga ya sama kayak aliran-aliran umum gitu ya, ada aliran-aliran, ada garis-garisnya dan lain sebagainya. Ada pandangan-pandangan kritis, ada pandangan konvensional, ada pandangan apa istilahnya itu, dan lain sebagainya, itulah banyaklah pandangan-pandangan. Nah, kode etik jurnalistik masih ada sampai sekarang. Berbagai macam media juga masih memegang itu, tapi kritik terhadap kode etik jurnalistik itu juga ada gitu, banyak juga gitu, dan juga data-datanya, argumennya itu juga kuat gitu sih, simpel aja gitu. Nanti untuk selebihnya mungkin setelah forum itu bisa kita lanjutkan nanti. Wah, oke. Ini mungkin pamungkas dari aku ya, untuk membahas kurang sekalian dari pertanyaannya Mas Ilham tadi sama Mas Gilang tadi ini, sebelum beralih ke panelis berikutnya kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan satu tentang bagaimana kita sekarang itu membangkitkan semangat untuk bersastra kayak gitu, berseni. Sedangkan kalau kata Mas Ilham tadi, sebenarnya sih sudah ada kayak gitu satu indikasi atau gejala bagaimana masyarakat sekarang itu sudah mulai mau mendekati dunia sastra kayak gitu, dalam bentuk Wattpad kayak gitu kan. Makanya aku tadi cukup berani juga ini Mas Ilham bilang bahwa Wattpad ini membuat suatu bukan merupakan suatu seni. Wah, itu ya hipotesis yang cukup berani lah kayak gitu. Karena aku pikir memang seni itu menjadi sebuah ajang dialektik itu sendiri ya, ajang bagaimana kita berdiskusi, saling mencemooh gitu. Bukan mencemooh secara pribadi ya, tapi bagaimana mencemooh kualitas pikiran dari orang itu sendiri. Menurutku itu bisa menjadi sebuah prasyarat bagaimana membangkitkan dunia sastra itu dengan cara kita terbiasa untuk berdialektika kayak gitu. Jadi sastra itu menurutku hanya sebagian kecil dari bagaimana kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengabstraksi sebuah fenomena kayak gitu untuk bisa menjadi sebuah pelajaran bagi fenomena-fenomena berikutnya, pola-pola fenomena berikutnya kayak gitu. Nah, kemudian dari situlah kita belajar untuk jujur kayak gitu. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Gilang tadi.
apa syarat bagaimana kita bisa membuat suatu apa namanya kualitas semiotik, kualitas linguistik yang bagus kayak gitu. Jadi kalau pendapatku sih ya, aku bukan seorang ahli karena kecakapanku dalam bidang sastra seni juga sama halnya ketika aku menjelaskan tentang ginekologi kayak gitu, ilmu tentang kebidanan. Tapi sepanjang yang ku tahu adalah gini, apa yang kita harus lakukan untuk membangun semangat bersastra itu adalah, atau semangat berdialektika itu adalah bagaimana kita harus berani jujur kayak gitu. Karena kalau aku baca tadi dari bab 1 dari filsafat seni Karl Marx tadi itu, syarat bagaimana kita, Marx itu menyampaikan pesan yang bisa berlaku universal bagi kita semua. Kalau kita itu jangan menyembunyikan sesuatu kayak gitu ketika ada sebuah masalah. Kalau ada sesuatu, terangkan saja, lawan itu kayak gitu. Nah, jadi di situ kita bisa membuat suatu kualitas sastra yang lebih bagus kayak gitu. Sastra itu kan sifatnya ya macam-macam ya, nggak harus dalam puisi kan kayak gitu kan. Again, itu bisa dalam bentuk visual kayak gitu, bisa dalam bentuk audio kayak gitu, macam-macam sekarang. Tapi yang jelas salah kuliah kita semua berlaku bagaimana kita bisa berani jujur untuk berkata sesuatu, mengkritik sesuatu, dan kita rela legawa untuk bisa menerima kritik orang lain. Menurutku itu menjadi bagian benih yang cukup krusial, tapi kadang kita lupakan untuk membangun dunia sastra itu sendiri. Dan dari situlah kita sebenarnya di sini dalam forum ini kan kita sudah nyastra kayak gitu. Bacotan itu kan adalah bagian dari sastra kan, kayak gitu kan. Nah itu menurutku adalah langkah yang bagus itu teman-teman untuk bisa membuat perubahan kayak gitu. At least kita bisa menyadarkan satu sama lain kayak gitu tentang nilai-nilai kehidupan kayak gitu, itu udah cukup nyastra kayak gitu. Itu terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Dio dan teman-teman telah melakukan diskusi. Kelihatannya tadi agak saling bersambungan ya bukunya kebetulan. Jadi kita lanjut ke pembaca atau sharing buku lainnya. Ini ada yang mau sharing nggak ya teman-teman? Oh, mungkin aku mau sharing. Jadi mungkin aku sangat berbeda dengan teman-teman yang barusan presentasi tentang buku bacaan yang sangat berbobot itu. Karena kebetulan awal tahunku diwarnai dengan banyak drama kehidupan. Jadi aku memilih sebuah buku, judulnya Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Tulisannya ini, penulisnya Alfi Al-Ghazi. Jadi secara umum sih aku baru baca banget malam ini. Jadi aku masih belum bisa mempresentasikan secara lengkap isi bukunya, tapi sekilas dari daftar isi dan judul-judul yang ada ini seperti memberikan apa ya, buat orang-orang yang patah hati, hilang petunjuk kayak aku itu. Ini lumayan sebagai apa ya? Oh ya udah, kamu sedih pun wajar kok sebagai manusia, dan itu memberikan afirmasi bahwa sedih itu nggak apa-apa, tapi setelah sedih ada hal-hal yang perlu dibangun, ada hal-hal yang perlu direncanakan setelah ini karena kehidupan ini masih panjang. Mungkin aku mau spill sedikit satu isi babnya yang bisa jadi relate buat kalian juga yang sedang menikmati awal tahun barunya seperti aku. Ini aku yang mau spill ada di bab 5, judulnya Apa Aku Menyerah Saja. Jadi stagnan begini-begini saja, padahal sudah berusaha mati-matian, padahal sudah rela memotong waktu tidur, padahal sudah ikut berbagai seminar kesuksesan. Kadang terngiang-ngiang di kepalamu untuk berhenti saja, untuk berhenti berjuang, berhenti berusaha, karena bagimu semua seperti tak ada gunanya. Sesulit ini ternyata kehidupan ya, ucapmu sambil menghela nafas panjang. Coba kalau aku punya gaji sekian juta, pasti hidupku tenang dan nyaman. Lalu setelah kamu bekerja, berusaha, berhemat, gajimu menyentuh angka sekian juta, namun pikiran itu kembali melayang.
Coba kalau aku punya gaji puluhan juta atau ratusan juta, pasti aku bisa membeli apapun yang aku inginkan. Pasti aku bahagia. Padahal itu semua tak akan pernah menemui kata selesai. Angka-angka tak akan pernah memuaskanmu. Karena yang sedang kamu beri makan adalah nafsu. Ia tak pernah punya rasa kenyang. Sayangnya, kamu meletakkan kebahagiaan pada hal-hal semacam itu, pada deretan angka yang menipu. Padahal, kebahagiaan itu sejatinya adalah pilihan, karena kamu memutuskan untuk bahagia dengan apa yang kamu miliki sekarang. Tak peduli sesederhana apapun itu, maka kamu akan bahagia. Rasa resah, gelisah itu akan merasuki dirimu sebatas kamu mengizinkannya. Jadi, ya seperti yang aku jelaskan, isi buku ini seperti memberikan apa ya? Punya rencana-rencana baru untuk kehidupanmu. Sekedar itu sih isi bacaan yang aku baca selama 20 menit ini. Mungkin teman-teman yang lain malah punya rekomendasi buku apa sih? Buku motivasi, buku sedih-sedih, atau buku apa yang bisa aku baca selain ini. Sebenarnya ini aku juga dapat rekomendasi dari temanku sih. Aku serahkan ke Gaza. Kalau sekarang baik-baik aja kan Kak setelah baca buku? Kenapa? Sekarang kabarnya kalian gimana setelah baca bukunya itu? Kok aku jadi khawatir. Suaranya keputus-putus di aku ya. Kalian sekarang kabarnya gimana habis baca buku itu? Aku jadi khawatir. Tenang, aku sudah jauh dari benda-benda tajam kok. Dari ketinggian juga jauh. Iya, jadi apa ya, dari membaca beberapa subbab di buku ini, karena buku ini tuh menggapapakan aku untuk ya udah sedih-sedih oh, merasa gagal gak apa-apa, itu manusiawi gitu. Karena perempuan kan butuhnya untuk diafirmasi dulu, untuk gak apa-apain dulu. Setelah itu yuk dipecut setelahnya. Itu sih. Kita semua emang butuh puk-puk di kepala sih biar, dan emang sebenarnya emosi sedih itu nggak apa-apa teman-teman, event itu perempuan atau laki-laki lah, semua kita normal merasakan semua emosi gitu, tapi emang cara mengekspresikan emosinya itu harus harus positif, tetap positif. Kayak misal kalau lagi marah, aku habis nonton kayak series gitu namanya Grey's Anatomy, dan pas banget kemarin itu episodenya lagi kayak kalau kita lagi marah, marah atau sedih gitu lah ya, cara terbaiknya itu kayak nggak terbaik sih, tapi ini lebih aman lah ya daripada cara ekstrim lain, itu ngelempar barang atau boneka ke dinding. Ngelempar barangnya itu pakai emosi nggak apa-apa, jadi setelah ngelempar kamu udah emosinya udah reda dan siap cerita ke orang lain gitu teman-teman. Ya baca buku juga bisa jadi cara meluapkan emosi gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nge-share atau nanggepin atau diskusi terkait hal ini, silakan langsung aja, nggak perlu kembali ke moderator, bisa langsung. Malam semuanya, aku mau nanggepin sama mungkin nge-share sedikit yang aku baca. Ini relate banget sama buku yang mungkin ya sih, relate banget sama buku yang dibaca sama Kak Laila. Oh ya, sebelumnya makasih banget buat abang-abang di diskusi awal karena kayak ngebuka insight baru ke aku kalau misalnya banyak banget buku yang harusnya aku baca sebelum-sebelum ini. Jadi buku yang aku baca itu judulnya Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Dari dia translasi Korea kayak romaji Korea gitu sih, ke Bewu mungkin bacanya. Di part yang aku baca ini relate banget sama part yang Kak Laila baca. Judulnya itu keinginan untuk melakukan semuanya dengan baik.
Jadi ada orang yang selalu ingin berhasil dalam segala hal. Pastinya kita kayak mau banget berhasil dengan apa yang kita jalani, apa yang kita usahakan. Orang yang selalu ingin berhasil dalam segala hal itu akan mudah cemas berlebihan saat tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Di buku ini ditulis kayak gitu, dan ada satu part yang di sini aku highlight. Jadi di sini ditulis, kau akan tetap merasa cemas meski semakin dewasa, meski orang lain bersikap baik kepadamu, kau akan tetap cemas dan khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, karena kau selalu ingin terus melakukan semua dengan baik. Jadi intinya di part ini, dia bilang kalau memang kita itu pengen banget melakukan semuanya dengan baik, pengen banget semuanya berhasil, tapi kadang kita itu lupa kalau misalnya kita itu sebenarnya udah berusaha sangat keras dari awal untuk melakukan semuanya dengan baik, sampai kita ngelupain buat apresiasi diri sendiri. Kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi buku baru buat Kak Laila, kalau misalnya udah nyelesain buku yang ini. Makasih. Oh iya, boleh. Apa judulnya? Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Oke, akan jadi list bacaan selanjutnya. Jadi Januari kita diawali dengan galau-galau ria. bacaan galau, ya ampun. Semoga Kak Laila selalu baik-baik saja. Kak Tiara juga ya. Harus panas goblok. Ya lu tolong sih megang kayak gini. Enggak ya. Aku di belakang ntar pengen ada komentar nih terkait apa ini momen curhat nih. Kalau udah selesai di belakang deh. Sekarang ke teman-teman dulu. Gak bisa di-reply ya. Curhatnya gak bisa di-reply. Aku gak denger tadi. Momen curhat. Itu apa, liputan eksklusif sih, sorry. Oke, Kak Gaza. Nggak apa-apa. Jadi tahu ketawanya Kak Gaza itu kayak gimana kok. Teman-teman, aku jadi malu. Lagi bisa sama teman. Oke, lanjut, kita bergaul ya teman-teman. Menanggapi buku sedih itu, aku kayak apa ya? Aku belum ada buku sedih sih. Aku baru-baru ini cuma lagi fokus improving myself biar terus aku nggak sama kayak yang tahun kemarin. Terus kalau misal kita ngomongin kesedihan, ya itu nggak apa-apa kok, sehari kamu istirahat. Benar kata Kak Laila dalam bukunya itu, hari ini kita istirahat nih, hari ini kita nangis, terus mager-mageran, terus sayang-sayangan sama kasur, itu kita nggak apa-apa kok, tapi besok kita harus bangkit, harus kembali semangat, every day is a new day. Jangan sampai kamu kalah sama rasa sedih itu, terus akhirnya jadi ya istilahnya kejajah lah, ketinggalan kan. Every day is a new day, guys. Mari kita memulai hari yang baru setiap buka mata dari tidur. Ada tambahan dari teman-teman? Ini tadi bahas rekomendasi buku yang diminta Mbak Laila ya, terakhir kali aku dengar. Iya, ya benar. Oke. Mungkin aku mau nambahin rekomendasi aja. Kalau Mbak Laila nyari yang bisa jadi teman sedih, atau obat kali ya, obat kesedihan dan semacamnya, mungkin bisa baca itu Mbak. Merasa pintar bodoh saja tak punya. Karyanya Rusdi Mathari. Itu sejenis cerita sih sebenarnya, cerita kumpulan cerpen-cerpen pendek gitu.
Tapi ada satu tokoh utama yang di situ tuh kayak bisa jadi bahan refleksi lah dalam menyikapi pahitnya kehidupan ya. Intinya tuh aku rekomendasikan banget sih buku itu. Terus rekomendasi lainnya itu buku Menjadi. Dan ini sebenarnya kayaknya udah jadi salah satu wishlist-nya Mbak Laila. Dan buku Menjadi ini juga buku yang tadi aku baca, walaupun aku nggak ikut sesi bacanya, tapi aku sudah mempersiapkan diri untuk baca sebelum forum dimulai, guys. Jadi untuk buku Menjadi ini, sekaligus aku mereview apa yang udah aku baca tadi. Ini lebih ke buku yang membahas tentang apa ya, proses penulisnya, gimana cara dia berpikir kritis, terus gimana cara dia berempati, dan juga tentang hal-hal untuk menggali diri lah gitu. Dan yang tadi part aku baca itu subbabnya tentang menjalani proses pendewasaan yang merupakan subbab dari bab mengupas bawang diri. Intinya dari yang sudah aku baca tadi, salah satunya itu membahas tentang kepala kita yang terdiri dari banyak macam suara. Ada suara diri sendiri, ada suara orang-orang sekitar, orang-orang terdekat kita, lingkungan, dan yang lain sebagainya. Dan di situ penulis memberikan cara untuk menyikapi suara-suara yang ada di kepala kita melalui beberapa tahapan proses pendewasaan yang juga dijelaskan dalam buku itu kayak gitu. Jadi dalam kepala kita ini, kita kan sebagai tuan rumahnya, walaupun isi kepalanya itu suaranya ada banyak orang gitu yang bersuara, tapi di situ di buku ini itu membahas gimana caranya kita sebagai tuan rumah si kepala ini untuk bisa menyikapi berbagai macam suara itu kayak gitu. Salah satunya seperti itu isinya, dan juga hal lain yang juga dibahas di buku itu adalah tentang cara berpikir, cara penulisnya berpikir yang kaitannya itu si penulis itu mengutip isi dari buku lain. Kalau mungkin ada yang pernah dengar, judul bukunya itu Thinking Fast and Slow, di mana kita berpikir itu ada dalam proses berpikir itu ada dua jenis sistem. Jadi penulisnya itu membagi cara berpikir itu menjadi dua sistem, ada sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 ini lebih ke cara berpikir yang sifatnya itu cepat dan lebih ke otomatis, tidak berpikir panjang gitu dalam berpikir. Kemudian kalau ciri sistem 2 itu lebih ke hati-hati dan lebih mendalam dalam berpikir seperti itu. Dan di situ penulis itu membahas bahwa kita itu kebanyakan lebih sering menggunakan sistem 1 yang cenderung gampang menyimpulkan sesuatu kayak gitu. Kemudian juga memberikan contoh-contoh gimana sikap kita dalam menggunakan sistem 1 kita, dan juga di situ menjelaskan tentang sistem 2 yang memang sifatnya itu malas. Jadi ketika merespon sesuatu itu jarang untuk meresponnya lebih dalam gitu, lebih hati-hati dalam berpikir gitu. Intinya kayak gitu sih. Sejauh ini yang aku baca itu. Ini baru bab awal, jadi belum sampai ke pertengahan sih. Baru
sekitar 40 halaman lah yang baru dibaca. Oke, aku ingin sedikit berkomentar nih. Mohon izin Kak Gaza. Merangkum sekaligus nih sedikit komentar tentang teman-teman tadi kan 3 terakhir nih, Kak Laila, Kak Tiara sama Kak Horiroton itu kan soal-soal kecemasan gitu ya. Masih ada semua nih Kak Tiara, Kak Laila. Nah, saya ingin sedikit mengutip tentang itu. Salah satu kalimat dari pujangga gereja Katolik ST Agustinus. Kayak nggak tahu ST kepanjangannya itu apa, tapi yang jelas ST Agustinus. Dia pernah mengatakan bahwa masa lalu itu nggak ada, masa depan pun itu nggak ada. Yang ada hanyalah masa sekarang. Masa lalu itu hanyalah ingatanmu saja. Gitu. Ingatan terhadap suatu hal yang pernah kamu lalui. Sedangkan masa depan itu hanyalah bayanganmu. Jadi sejatinya itu nggak ada. Yang kamu miliki itu hanya masa sekarang. Jadi untuk apa kamu itu memikirkan suatu hal yang nggak ada? Apa itu yang nggak ada? Masa lalu dan masa depan. Itu. Yang kamu miliki adalah masa sekarang. Itu sebuah kutipan yang menurut saya kalau kita konversikan, kita benar-benar berpegang teguh, itu sebenarnya bisa kita jadikan untuk suatu metode mengantisipasi dari kecemasan-kecemasan itu tadi. Itu dari Agustinus, pujangga gereja Katolik dari Romawi kalau nggak salah. Itu sedikit. Itu nyambung juga tuh sama konsep mindfulness untuk berpikir fokus pada masa kini tuh. Caranya bisa dengan melatihnya dengan melakukan meditasi. Fokus pada masa kini. Nyambung sih, nyambungin aja. Ya, teorinya make sense juga sih kalau misalnya diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Biar kita nggak usah kebanyakan worried gitu, nggak usah kebanyakan khawatir. Oke, komentar dari teman-teman yang lain nih, atau ada yang mau mereview lagi nih hasil bacaannya nih. Izin masuk. Itu kalau kecemasan itu kalau teman-teman udah baca bukunya Filosofi Teras dari Henry Manning-Piring, ada yang namanya teknik STAR, Stop Thinking Assess, itu. Pokoknya itu intinya STAR itu. Jadi kebanyakan kita itu kadang-kadang nggak kontrol. Jadi kayak misalnya ototnya kita itu udah overthinking duluan, sehingga nggak bisa kontrol. Padahal sebenarnya itu kita punya dikotomi kendali yang bisa kita kontrol sendiri untuk memilih mana seharusnya yang nggak perlu kita pikirin, mana seharusnya yang perlu kita pikirin. Dan itu bisa dilatih. Untuk teman-teman kalau belum baca buku Filosofi Teras, itu sangat baik untuk manajemen kecemasan sih. Dan terutama yang suka overthinking, itu latihannya ada, secara praktikal ada. Jadi kalau tadi mungkin buku-buku yang direkomendasikan kayak buku-buku yang nemenin atau kayak lebih ke perasaan, tapi secara konsep dan teknik maupun praktikal itu mungkin bisa baca buku Filosofi Teras. Ada teknik-teknik yang bisa kita lakukan secara praktik. Itu Mas. Terima kasih. Terima kasih nih Kak Ilham Dwi. Ini Kak ada yang menanggapi? Iya, izin. Halo. Jadi kan, jujur saya terima kasih ya untuk semuanya. Pertama karena saya membacanya soal ilmu sosial dasar itu buat kepentingan pendidikan saya awalnya. Tapi dapat beberapa studi kasus dan referensi bacaan yang kayak tadi Havana soal kritikal linguistik. Kalau tadi terkait bahan bacaan yang soal kecemasan ya, saya mungkin lebih ke film. Kalau Laila, saya kemarin nonton tuh ada Mr. Harris Goes to Paris. Terkait dianya tuh pengen story-nya, dia pengen sebuah tas Dior. Ya, kita tahu lah Dior punya brand ya.
tapi dipinjam sama orang, rusak, sampai akhirnya dia aja tuh dapat langsung dari Dior. Yang saya dapatkan di situ film itu ya, kita menentukan standar hidup. Sampai akhirnya kita kan tadi ada di KTR menyebutkan juga, kita tetap cemas walaupun yang saya tulis ya, kamu akan tetap cemas walaupun kita jadi manusia perfect dan people pleaser. Yang aku bukan menyerah, hanya lelah. Dan itu sih kalau yang saya dapatkan, Wah, kecemasan, drama hidup tuh, sampai akhirnya saya menetapkan saya punya standar yang jelas, tegas, dan lugas terhadap entah itu manusia yang masuk, entah itu pemikiran yang masuk, entah terkait kehidupan ya. Seperti yang saya dapatkan, analoginya mungkin bagaimana kita ini kapal kecil yang berlayar di samudra. Kita akan tenggelam dalam overthinking kalau membiarkan air itu masuk. Tapi kalau kita menjaga kapal itu tanpa air, saya rasa kita bisa sampai tujuan. Tapi terkadang kita hidup nggak punya tujuan pasti. Sekian. Itu tadi yang terakhir perlu di highlight tuh, ya kan? Kita akan tenggelam bukan karena banyaknya air yang ada di sekitar kita, tapi kita akan tenggelam oleh air yang masuk ke dalam diri kita atau lingkungan yang masuk ke dalam diri kita gitu mungkin ya, Mas Gilang gitu ya. Ya, betul, Bang Pana. Masalahnya yang saya tangkap ya, media sosial kita tuh saat ini, yang saya dapetin, saya mengutip di podcastnya Pagi Itu sama Dr. Pais, identitas kita terbentuk dari prioritas. Oke. Kak Gaza masih di sana? Halo teman-teman. Oke. Tadi di awal kita udah ngebahas tentang bahasa, diksi, terus ada nyambung ke sastra, kemudian tentang perasaan sedih, kekecewaan, atau gimana kita meluapkan emosi gitu ya. Terus ada rekomendasi buku. Untuk sesi saat ini, sekarang udah jam 9.21 ya teman-teman, tinggal 9 menit lagi. 9 menit bisa kita diisi dengan diskusi ringan. Sebelumnya, saya moderator secara resmi berterima kasih dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kelalaian saya dalam menjadi moderator kali ini, karena ini adalah perdana gitu ya, seumur-umur belum pernah jadi moderator atau MC. Saya mohon maaf banget ya teman-teman. Terus terima kasih sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya, dan juga sudah ikut berbincang bersama, mendengarkan atau menyimak. Dengan ini saya selaku moderator menutup forum secara resmi. Kalau teman-teman mau diskusi lanjutan atau ada kegiatan lanjutan, monggo dilanjutkan forum ini, silakan. Tapi kalau ada yang mau live, itu juga bisa live, karena forum secara resmi sudah diberhentikan gitu ya. Jadi bisa lanjut secara informal. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan hari ini. Ya, intinya terima kasih teman-teman. Mohon maaf juga. Ya, saya tunjukkan ke Kak Fana ya, selaku founder dan ketua di Lentera. Silakan Kak Fana. Apa ini tadi Gaza? Tidak tahu Kak, aku mau tadi sebenarnya. Oh gitu. Ya. Bukan pukul 9.23 ya. Oke, siap. Oke, jadi kita menghormati waktu ya, menghormati waktu sesuai dengan
target kita bahwa acara kita selesai pukul 21.30. Kita menghormati jadwal yang kita buat. Tapi kalau teman-teman nih masih ada yang mau didiskusikan, masih panas nih diskusinya, dilanjut nggak apa-apa. Teman-teman yang free kita lanjut diskusi nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi teman-teman yang sudah atau memiliki kegiatan lain untuk live duluan tidak masalah juga gitu kan. Tapi secara formal, kalau katanya Kak Gaza tadi, secara formal forum kita sudah ditutup, ya kan, 21.30 ditutup untuk menghormati waktu dan prioritas pengagendaan waktu yang, atau apa sih istilahnya itu? Saya lupa pakai istilah apa tuh. Pengalokasian waktu yang sudah disediakan gitu oleh forum Silent Reading kali ini gitu pada intinya. Jadi untuk selanjutnya juga demikian. 21.30 forumnya kita tutup. Kalau lanjut diskusi tidak masalah, mau live, mau kegiatan yang lain nggak masalah juga itu. Jadi pada intinya kita berusaha untuk tepat waktu nih. Itu kurang lebihnya teman-teman gitu. Tadi sama Kak Gazanya kan udah ditutup juga nih. Yang mau lanjut diskusi ya, monggo dipersilahkan tuh. Ngobrol-ngobrol biasa, non formal ya Kak Gaza ya. Santai gitu. Ya silakan yang mau curhat-curhat lagi. Ini Kak. Oh iya. Sorry, aku mau mengingatkan bentar, jangan lupa isi absensi ya teman-teman, ada di grup besar, itu tinggal isi link aja. Oke, terima kasih. Oke, siap, makasih Kak Gaza. Tapi aku